Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahum 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ayyuhal muslimun, ayyuhal ikhwah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wal hikmah. Allahumma ighfir dhunubana wa tahhir qulubana wa fassih alsinatana wa hassin furujana wa atina al-hikmata wal hukma rahmatan lil alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata ainin. Allahumma ja'alna min ibadika alladhina razaqtahum malan wa ilma wa hum yattaquna fihi rabbahum wa yasiluna fihi rahimahum wa ya'lamuna lillahi fihi haqqan. Allahumma ja'alna min akbar kibari rijalil a'mali saduqina al-umana wa aba'an li amthalihim waj'alna min akbar kibaril ulama'i warasatil anbiya wa aba'an li amsalihim waj'alna min akbar kibaril ulama'i warasatil anbiya wa aba'an li amsalihim waj'alna min akbar kibari a'immatil ummah wa qadatiha wa ruwadihal udul wa aba'an li amsalihim wa ziyada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan memulai satu kajian dengan tema yang baru, tema yang spesial, tema yang spesifik. Dan saya berharap mudah-mudahan kajian baru yang kita mulai pada sore hari ini juga merupakan satu sejarah baru ya, akan tercipta insya Allah di masa yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan taufiknya ya, karena memang setiap dari kita umat manusia pada umumnya dan umat Islam yang mempercayai Allah sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Rasulnya, kita dipandu bagaimana mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengabdian. Beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Dimulai dengan mau menerima wahyu Allah, menerima firman-firman Allah, kalimat-kalimat Allah yang nanti kita akan mendapatkan. Ternyata kalimat-kalimat Allah itu ditujukan menjadi background bagi setiap perubahan, menjadi background setiap penciptaan. Setiap kali Allah menghendaki peristiwa tertentu terjadi, setiap kali Allah menghendaki makhluk baru tercipta, Allah pasti mengeluarkan kata-kata. Kita butuh mempercayai firman-firman Allah ya, bukan sekedar bahwa kalimat-kalimat Allah itu benar, bahkan kita mempercayai kalimat-kalimat Allah akan menjadi background bagi rangkaian peristiwa terpola, terarah, terencana ya, dengan hasil-hasil yang sangat-sangat terukur. Jika kita
mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka kita akan hidup dalam berkelimpahan yang luar biasa. Satu orang tetapi bisa mengakses semua jenis kebaikan yang ada di tangan Allah. Kemudian setelah kita dibimbing untuk beribadah kepada Allah semata, kita dibimbing untuk mengakui Muhammad sebagai Rasulnya Allah yang membawa misi, ya, Allah untuk diajarkan kepada umat manusia, dan agar umat manusia selain mengabdikan diri kepada Allah secara total adalah menghadirkan dirinya membawa misi yang dulu dibawa oleh para nabi dan para rasul. Disinilah insya Allah sejarah-sejarah baru akan tercipta. Ya, kita dapatkan seorang sahabat Nabi, ya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, melahirkan sebuah sejarah. Umar melahirkan sejarah, ya, ridwanullahi alaihima. Begitu nanti ada Abu Hurairah juga membawa sejarah, Ibnu Abbas membawa sejarah, Ibnu Mas'ud membawa sejarah, Bilal, ya, membawa sejarahnya, dan begitu insya Allah kita semuanya berkepentingan untuk belajar dari orang-orang yang telah ditakdirkan oleh Allah mengubah sejarah atau membuat sejarah baru yang berawal dari pilihan pribadi, tetapi akhirnya menjadi arus besar diikuti oleh umat manusia. Ya, insya Allah mulai sore hari ini kita akan membaca kitab Aitamun Ghayyaru Majrat Tarikh. Anak-anak yang punya background sebagai lahir sebagai yatim atau bertumbuh sebelum, ya, balik sebagai yatim, tetapi pada akhirnya mereka ditakdirkan oleh Allah berkemampuan dan sukses mengubah roadmap perjalanan sebuah sejarah yang awalnya negatif bisa diubah menjadi baik. Maka insya Allah kajian kita ini nanti akan sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang dipilih dan ditakdirkan oleh Allah menjadi anak-anak yatim, meskipun insya Allah kajian ini sangat bermanfaat. Meskipun mereka bukan yatim, tetapi ingin berkaca, ya, kepada mereka-mereka yang sukses untuk juga bisa membuat sejarah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu mir'atu akhi, bahwa seorang mukmin itu adalah cermin bagi saudaranya. Saya berharap bahwa mereka orang-orang mukmin, terutama dalam kitab ini nanti ada yang non mukmin, ya, ada non muslim, tetapi mereka punya kontribusi dalam mengubah sejarah. Ya, saya berharap siapapun di antara kita dalam proses mengubah diri, memperbaiki diri, dan memperbaiki perjalanan hidup kita supaya punya efek yang baik, maka insya Allah kajian kita dari kitab ini akan menjadi cermin bagi siapapun yang menginginkan perubahan yang efektif dalam hidupnya. Aitamun ghayyaru majrat tarikh, anak-anak yatim yang ditakdirkan oleh Allah sukses mengubah perjalanan sebuah sejarah. Ditulis oleh Ustadz Abdullah Saleh Al-Jum'ah, ya. Semoga Allah SWT merahmati beliau dan memberkati beliau juga ilmunya. Baik, kita insya Allah pada kesempatan sore hari ini akan mengkaji muqaddimah, ya, pengantar yang ditulis oleh sang penulis, ya, terkait dengan apa latar dan apa tujuan dari penulisan kitab ini. Saya berharap mudah-mudahan ini menjadi pembuka bagi kita bisa menerima dan menguasai dengan baik insya Allah materi-materi selanjutnya, berangkat dari apa yang ditulis oleh katib, ya, penulis kitab ini. Beliau menuliskan dalam bagian muqaddimah, alhamdulillahi al-azizi al-halim, ya, segala puji bagi Allah yang aziz, maha mulia dan maha penyantun. Alladzi lahu malakutus samawati wal ard, di mana milik dia saja kerajaan langit-langit dan kerajaan bumi, ya. Al-Qawi Al-Azim, dia yang maha kuat dan dia yang maha agung. Ini kepercayaan yang sangat baik kepada Allah
zat yang kita harapkan memandu kita untuk hadir dalam kehidupan ini secara kuat dan bahkan agung insya Allah, dengan ide-ide, dengan pikiran-pikiran, dengan kerja-kerja dan pengaruh-pengaruh yang akan diabadikan oleh Allah. Wa asyhadu annahu la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Dan saya juga bersaksi sesungguhnya tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar selain Dia, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-ummi al-yatim al-amin. Wa ba'd. Ya. Bersaksi juga bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusan Allah. Dia seorang hamba dan utusan yang ummi, tidak mampu membaca tulisan. Dan ini sebagai satu mukjizat tersendiri, bagaimana seseorang yang tidak punya kemampuan untuk membaca tulisan diangkat oleh Nabi, oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, membawa misi. Hanya beliau dibuat bisa menghafal Al-Quran 30 juz ini tanpa ada khilaf, tanpa ada kesalahan. Dijaga hafalan beliau dari Al-Quranul Karim sehingga bisa mengajarkan kepada umat ini. Al-Yatim, dan beliau lahir sebagai anak yatim dan dia tumbuh sebagai Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Wa ba'd. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Ya. Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah satu dari ulama 4 madhab yang sangat terkenal. Dan beliau paling senior dari 4 madhab yang terkenal. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Beliau berkata yang ada kaitannya dengan tema yang kita bahas dalam kitab ini atau kita kaji dalam kitab ini adalah, beliau mengatakan al-hikayat anil ulama wa mahasinihim ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi li'annaha adabul qaum. Kata Abu Hanifah, hikayat, cerita, sejarah tentang para ulama dan sisi-sisi baik yang mereka unggul di situ. Ya. Imam Bukhari unggul di apa, Imam Syafi'i unggul di apa, Imam Ibnu Katsir unggul di apa. Masing-masing orang nanti punya sisi baik yang unggul, istimewa. Ya. Kata beliau, hikayat tentang para ulama dan kebaikan-kebaikan unggul mereka ahabbu ilai, lebih saya suka, min kathirin minal fikhi, dibandingkan dengan banyak tema-tema fikih. Ya. Lebih saya suka, kata Ibnu Abu Hanifah, ketimbang banyak dari tema-tema fikih. Kenapa? Karena dalam hikayat, ya, para ulama dengan sisi-sisi unggul mereka, disitulah terdapat adab satu kaum, akhlak satu kaum, ya, ada di pada mereka ini. Karenanya kita bisa memahami apa yang diucapkan oleh, ya, cucunya Amr bin al-As ketika mengatakan, dulu kami diajari tentang perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Perjuangan demi perjuangan, pergerakan demi pergerakannya, peperangan demi peperangan. Ya, semua tema tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW dulu diajarkan kepada kami, persis kami diajarkan tentang satu surat dari Al-Quranul Karim. Tidak boleh ada huruf yang tertinggal, begitu pula tentang peristiwa-peristiwa perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, tidak boleh ada yang tertinggal. Semuanya diriwayatkan, semua dikisahkan, karena disitulah akan tumbuh insya Allah jiwa-jiwa kepejuangan, jiwa-jiwa militansi. Ya, di sana juga akan diperangi insya Allah. Mental-mental kalah, mental-mental pemalas, ya, akan tersembuhkan melalui hikayat orang-orang hebat ini. Baik, ini kalimat yang sangat indah yang layak dicatat dengan tinta emas disampaikan oleh Imam Abu Hanifah.
Sang penulis mengatakan min hadzal muntalaq, dari titik inilah, wa ghairihi, dan tentunya bukan hanya ini, tetapi ini diantara poin penting ya tentang penulisan. Dikatakan tasyarrabat qisasul ulama wal udama. Tasyarrabat ya. Tasyarrabtu, bukan ya, tasyarrabat. Tasyarrabtu qisasul ulama. Saya biasa menyerap, saya biasa minum dari kisah-kisahnya para ulama dan orang-orang agung. Jadi dari kalimat seperti yang diungkapkan oleh Abu Hanifah, tentunya bukan karena kalimatnya Abu Hanifah, tetapi pada diri orang-orang baik itu ada makna-makna yang sama terlahir ya dari petunjuk-petunjuk Al-Qur'anul Karim. Ada fitrah dalam diri mereka, ada ya kesamaan pembentukan jiwa nanti cenderung dan menyukai. Maka penulis juga merasakan bahwa beliau senang ya untuk menyerap kisah-kisah para ulama dan orang-orang agung. Wa anastu siyarahum, dan saya merasa akrab, merasa cocok sekali dengan sirah-sirah mereka, sejarah-sejarah hidup mereka. Fatawalladat indi mafahimu haula tajawuzihim al-aqabat. Kata beliau, berangkat dari kesukaan ini membaca kisah-kisah ulama dan orang-orang agung itu dan merasa akrab, merasa cocok, merasa nyaman, terlahirlah dalam diri saya, kata penulis, sejumlah pemahaman terkait dengan bagaimana mereka ini mengalahkan semua jenis rintangan. Ya, bagaimana mereka mengalahkan semua jenis rintangan yang sangat-sangat sulit. Ya, rintangan-rintangan yang sangat berat itu mereka bisa kalahkan. Dan begitu berbagai musibah agung, berbagai musibah besar mampu mereka lewati dan mampu mereka kalahkan. Hatta innaka la tajidu minhum, sampai pada tingkatan ya, kalian tidak menemukan ya, sampai dikatakan bahwa kamu pasti tidak menemukan satupun dari mereka yang mencapai tingkat ya keagungannya via jalan yang penuh dengan bunga dan melati justru semua jenis rintanganlah yang telah memenuhi tariqahum ya, perjalanan hidup mereka. Ini unik ya, ketika mereka mencapai puncak dalam ya perjuangan hidup mereka, bukan melewati jalan yang mudah, justru mereka melewati jalan-jalan yang sulit. Ya, sampai ada kata-kata di kalangan para ulama sangat populer ya, tidak ada pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat dalam sejarah umat manusia, bukan hanya sejarah Islam. Tidak ada pribadi yang kokoh, benar-benar kokoh, benar-benar kuat dengan background masa lalu yang mudah. Tidak ada. Ya. Semua orang-orang hebat, semua orang-orang kuat, itu mereka lulus dari madrasah kesulitan-kesulitan hidup yang luar biasa. Ya, wal masaib tantadiru fursataha lil inqidat alaihim. Ya, dikatakan bahwa berbagai jenis musibah itu seakan terus ngintip, seakan terus mengawal mereka, mencari momen yang paling tepat untuk meruntuhkan dan menjatuhkan mereka. Tetapi annahum kasabu ma'arakatahum, orang-orang yang akan kita kaji dalam kitab ini, mereka sama sekali seakan-akan tidak menemukan kendala berarti. Mereka sukses mengalahkan ya, dan memenangkan peperangan mereka dan mengalahkan semua rintangan tersebut. Maka jenis ya, segala jenis azimah mereka, tekad yang sangat membaja, yang sangat kuat, tidak pernah melemah meskipun terus cedera dan dihantam oleh berbagai ujian dan krisis. Iya, dan tidak mampu ya memberikan i'aqah, hambatan, rintangan apapun untuk mereka terus maju mencapai
semua impian dan cita-cita tertinggi mereka mampu mereka wujudkan. Tentunya insya Allah kita akan mendapatkan kisah-kisah indah jenis ini ya, dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang sangat luar biasa ini. Wa min hadhil aqabat al-yutm, di antara jenis ya rintangan yang sangat berat yang dijumpai oleh mereka tokoh-tokoh yang akan dimuat di dalam kitab ini adalah al-yutmu, tentang keyatiman. Status mereka sebagai yatim, takdir mereka sebagai yatim, dipilih oleh Allah mereka sebagai yatim. Sementara di sekeliling dia, anak-anak yang lain punya ayah, punya ibu, dan bahkan punya keluarga lengkap sedemikian rupa. Ya. Alladzi yahrumun nasa min haninil ab wa rahmati al-ail. Di mana keyatiman itu berpotensi mengharamkan, menghalangi seorang manusia, berpotensi, tidak mesti seperti itu ya, berpotensi mengharamkan seorang manusia dari merasakan kasih sayang seorang ayah dan belas kasihannya sebagai seorang penopang juga ya, penopang selainnya. Maka seorang anak yatim bertumbuh sendirian, harus menantang, menghadapi semua jenis potensi-potensi musibah-musibah kehidupan dunia lengkap dengan kesulitan-kesulitannya. Hanya sedikit dari para anak yatim yang sukses memenangkan semua jenis tantangan hidup tersebut. Mereka adalah orang-orang agung sesungguhnya. Iya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalimat yang tertulis tadi tidak sepenuhnya benar. Ya. Artinya bahwa ketika seorang ayah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian anak-anak yang ditinggalkan akan terharamkan dari kasih sayang. Karena kalau kita perhatikan antara ajaran Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang sesungguhnya tentang peran ayah, tentang peran ibu, dengan realitas di lapangan pada hari ini, bagaimana orang ya laki-laki, seorang ayah yang awam tentang Islam menyayangi anaknya, ya sekedar menyekolahkan, sekedar mendoakan dia jadi anak baik, sekedar sesuatu yang tidak layak untuk diiri, dimerini ya. Hari ini banyak orang tua, banyak ayah tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan kasih sayang mereka, sehingga ketika ada di antara kita ditakdirkan sebagai yatim, tidak sepenuhnya kita harus menyesali karena seakan-akan terharamkan ya, karena kenyataannya justru hari ini anak-anak yang tidak maju, anak-anak yang bonsai, anak-anak yang kerdil, justru karena doa ayah, karena doa ibunya. Ya, kalau ternyata kemudian keberadaan ayah dan ibu justru menyebabkan kita bonsai, kita didoakan oleh orang tua sekedar mendapatkan pekerjaan. Padahal ada yang lebih baik, kita bisa menciptakan lapangan kerja dengan izin Allah. Karena di luar sana terlalu banyak orang yang mampu menciptakan jutaan, puluhan juta, ratusan juta lapangan kerja. Kenapa kita hanya berpikir atau orang tua kita berpikir kita mendapatkan pekerjaan? Di luar sana para sahabat, para tabi'in, satu orang bisa mengislamkan dan mensolehkan jutaan orang. Bahkan kita mendapatkan cerita ya di zaman kita ini, misalkan seorang dokter dari Kuwait, Ustadz Abdurrahman As-Sumaid. Beliau sempat berdakwah di Afrika selama 29 tahun, dan sepanjang 29 tahun itu mampu mengislamkan lebih dari 11 juta. Sebuah angka yang sangat-sangat besar. Ya, sekitar 7.000 masjid dibangun oleh beliau. Dan kurang lebih seangka itu pula membangun sumur dan sejenisnya, membangun perguruan tinggi, membangun sekolah. Ada ya pilihan yang lebih baik, tetapi banyak orang tua hanya sebatas mendoakan anaknya soleh, bukan mensolehkan orang lain. Maka keberadaan orang tua yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya bukan sesuatu yang patut untuk diiri atau dimerini oleh siapapun di antara anak-anak yatim. Saya berharap mereka dan kita semua di antara anak-anak yatim
adalah mereka yang mencapai tingkat keagungan. Ya, agung cita-citanya dan abadi peninggalan-peninggalan mereka. Ya, Allah SWT mengabadikan. Waqad ra'aitu an yatla ali aitamu wa ghairuhum ala tajaribi haula'i ta'assiyan bihim waqtidaan bitajarubihim. Beliau mengatakan, saya melihat tentang pentingnya, tentang perlunya anak-anak yatim itu melakukan mutalaah, pengkajian yang mendalam, pengkajian yang serius terhadap tajarub, ya, pengalaman-pengalaman mereka-mereka yang insya Allah akan dimuat kajiannya di dalam kitab ini, ta'asian, ya, untuk beruswah kepada mereka, waqtidaan, dan berqudwah bitajarubihim terhadap, ya, pengalaman-pengalaman mereka, ya, bagaimana mereka mengatasi persoalan yang bagi orang lain itu berat sekali. Ternyata mereka-mereka ini yang tertulis sukses dengan sangat sederhana mengalahkannya dan melampauinya. Illa annahum bil iqtida'i bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aula. Meskipun demikian, kebutuhan anak yatim dan non yatim untuk beruswah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih penting, lebih mendesak. Wabtilaihim ala siratihi, dan kebutuhan mereka untuk mutalaah kepada sirahnya Nabi ahak wa ahra, ya, lebih berhak didahulukan kajian, ya, sirahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lebih, ya, lebih urgen. Fahuwa sayyidul bashar, karena Rasulullah SAW adalah imamnya umat manusia. Wa khairu khalqillah, dan dia adalah makhluk terbaiknya Allah. Wa a'zam, dan dia merupakan seagung-agung man wata'at qadamahu wajhal basita. Dia manusia paling agung yang kedua kakinya pernah menginjak bumi yang kita injak ini. Wa huwa ma'adzalika wulida yatiman. Yang menarik adalah bahwa Nabi kita juga terlahir dalam kondisi yatim. Haitsu tuwfiya waliduhu wa huwa ba'd fi batni ummih. Di mana ayahnya wafat, dia masih di dalam perut atau dalam kandungan sang ibu. Walam yakif mu'anatuhu, mu'anatu tufulatihi sallallahu alaihi wasallam inda hadal had, dan kadar kesulitan yang harus beliau hadapi, ya, di masa kecilnya tidak hanya sebatas itu. Bahkan ibunya juga wafat di usia, sementara beliau berusia 6 tahun. Dan bahkan, ya, kemudian beliau pindah, ya, diasuh oleh kakeknya. Dan di usia beliau 8 tahun, kakek juga wafat, dan berpindah pengasuhan beliau kepada paman beliau yaitu Abu Thalib. Artinya bahwa kalau kita membaca kisah, ya, perjuangan Nabi luar biasa. Dari yang lahir sebagai yatim, dan kemudian usia 6 tahun ibunya wafat, usia 8 tahun kakeknya juga wafat, dan berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Tentunya akan membuat bagi sebagian orang tidak nyaman perubahan-perubahan itu. Tetapi ternyata ini sebuah madrasah yang disengaja oleh Allah Subhanahu wa taala, justru agar Nabi bertumbuh menjadi manusia dengan mentalitas, dengan jiwa yang sangat-sangat kuat. Karena pada saatnya beliau harus memimpin umat yang semuanya seakan yatim, ya, tanpa ilmu agama, tanpa petunjuk, ya, maka mereka semua dalam kesesatan. Nabi harus kuat, ya, memimpin mereka semua. Karena itulah madrasah keyatiman menjadi sesuatu yang sangat unik bagi Rasulullah Muhammad SAW dan bagi orang-orang yang nanti kita akan kaji insya Allah sejarah hidup mereka dalam kitab ini. Dan itu pun yang kita inginkan. Mudah-mudahan kita juga ditolong oleh Allah, dimudahkan oleh Allah melampaui semua rintangan dalam kehidupan ini, dan insya Allah juga akan sukses insya Allah melewatinya. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam yakfil aitam wa baqiyal anam qudwatan, ya, dan cukuplah Nabi kita Muhammad SAW untuk menjadi uswah bagi seluruh anak yatim, bahkan bagi seluruh umat manusia.
Karena apa? Inna fi siratihi al-ilm wal iman. Di dalam sirah Nabi itu terdapat ilmu, semua ilmu ada di sana. Dan terdapat pula keimanan, ajaran tentang keimanan. Contoh-contoh iman yang paling agung ada dalam sirah Nabi. Wal amal, dalam sirah beliau pun ada amal-amal, kerja-kerja untuk dirinya sendiri, untuk Rabbnya, untuk agamanya, untuk umat manusia, untuk alam semesta. Ada kerja-kerja beliau yang sangat luar biasa. Dan di dalam sirah beliau ada ihsan, ya, bagaimana beliau berbuat baik, bahkan beliau berbuat yang terbaik. Begitu pula dalam sirah beliau ada pelajaran tentang qiyadah, tentang kepemimpinan, ya, bagaimana seharusnya memimpin dan bagaimana sukses memimpin, ya, di situasi yang paling sulit sekalipun. Dan di dalam sirah beliau terdapat ar-riyadah, tentang kepeloporan, ya, seorang pemimpin bukan hanya bicara. Seorang pemimpin justru dia selalu memberikan contoh. Pertama yang melakukan sesuatu sebelum mengajak orang lain melakukan yang sama. Pertama kali meninggalkan sesuatu yang buruk sebelum menyuruh orang lain untuk meninggalkannya. Ar-riyadah, ya, sebuah kekayaan yang luar biasa dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu, kekayaan di dalam sirah Nabi kita Muhammad SAW sangat luar biasa. Karena itu sejatinya orang yang mau mempelajari tentang sirah Nabi akan mendapatkan semuanya, baik anak yatim maupun non yatim. Illa annani lam ajid, ya, anna min inzalihi manzilata alaihi salatu wassalam an usajjil siratahul atirah fi hadzal kitab. Tetapi beliau punya alasan khusus, meskipun begitu agung, ya, posisi sirah Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak berkenan untuk memasukkan sirah Nabi ada dalam kitab ini. Inna manzilatahu mutafarridah, kedudukan sirah Nabi itu unik, ya, tidak layak dimasukkan dalam sub, ya, sebuah kitab yang membahas tentang orang-orang yatim yang lain. Ya, di sini beliau mengarahkan kepada kita semua, kepada kitab-kitab induk membaca sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah ditulis oleh para ruwat, para perawi, sudah ditulis oleh para ulama, sudah ditulis oleh para mu'arrikhun, ya, para penulis-penulis sejarah, sejarawan, dan juga oleh para fuqaha. Yang mereka tulis tentang Nabi kita Muhammad SAW lebih dari cukup untuk kita mendapatkan insya Allah keteladanan dari sirah beliau. Wahum bisiratihi a'lam, ya, mereka semuanya tentang sirahnya Nabi dan makna-makna yang terkandung dalam sirah tersebut, termasuk, ya, aspek-aspek yang paling rahasia yang bisa diungkap, ya, oleh orang-orang spesial. Mereka para ulama, para spesialis itu lebih mampu, memiliki kudrah ketimbang saya, kata penulis, untuk menuliskan tentang sirah Nabi. Maka tentang Nabi beliau lebih mengarahkan kita untuk merujuk kepada kitab-kitab induk. Ya, lam aktub siratahu alaihi salam huna muhilan man yuridu qira'atahu ila ummahatil kutub sirah wa hiya ma'lumah. Kitab-kitab induk tentang sirah sangat populer, ya, sangat termasyhur. Wa hiya siratun hariyun bi kulli insan, ya, lal muslim faqat. Bahkan tentang sejarah Nabi tidak hanya orang muslim yang membutuhkannya, dan kenyataannya memang banyak, ya, orang-orang non muslim ketika ingin mengenal tentang tokoh-tokoh hebat, mereka juga mengkaji sirahnya Nabi. Bahkan, ya, populer sekali dalam 100 tokoh, ya, yang sempat dimunculkan oleh seorang penulis, dan dia menempatkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh yang paling berpengaruh, ya, itu sebuah realitas. Wa asraraha fafiha alma as-safi, digambarkan oleh sang penulis di sini, dalam sirahnya Nabi terdapat air yang sangat jernih. Wal kanzul ghali, dan terdapat, ya, simpanan kekayaan yang sangat mahal. Wa fiha hadisul jinan, dan di dalam sirah ada pembahasan tentang surga, sebagaimana di dalam sirah ada istirahatnya hati-hati manusia, sejuknya, tersejukkannya hati-hati manusia. Wa fihal ma'anil ghaniyah wa lubbil hadaratil insaniyah,
Bahkan di dalam ya sirah itu terdapat makna-makna yang sangat kaya. Di semua nilai kebenaran, kebaikan, kemanfaatan, kemanusiaan ada dalam sirah Nabi kita. Dan di dalam sirah beliau ada otaknya, ada intinya peradaban kemanusiaan. Siapapun yang ingin mengenal peradaban kemanusiaan yang sejati, sirah Nabi adalah referensi terbaik untuk itu. Amma kitabuna hadza faqad jama'tu fihi ma tayassara min siyari jam'in minal mufakkirin wal fuqaha wal mukhtariin wal udaba wa rijalul a'mali wal ulama. Ya, sedangkan dalam kitab kita ini saya, kata beliau, sudah kumpulkan apa yang mungkin saya kumpulkan, apa yang mudah bagi saya untuk saya kumpulkan, saya susun di dalam kitab ini, ya, sirah atau sejarah hidup, perjalanan hidup sejumlah pemikir, sejumlah ahli fikih, sejumlah mukhtariin, ya, para penemu, ya, orang-orang yang subhanallah sukses, ya, menemukan hal-hal yang sangat baik, sangat bermanfaat bagi umat manusia. Wal udaba, dan para sastrawan, warijalul a'mal, dan pengusaha-pengusaha besar kelas dunia, dan juga para ulama. Mimman istaraku fi khaslatin wahidah, di mana mereka yang punya disiplin yang berbeda satu dengan yang lain, punya keunggulan yang berbeda satu dengan yang lain, mereka berserikat, bertemu dalam satu sifat yang sama. Mereka terikat dengan satu ikatan yang sama. Apa itu? Keyatiman. Ternyata mereka orang yang hebat ini punya background yang sama. Ya, karena itulah ketika saya pertama membaca buku ini, saya bisa menyimpulkan kayaknya untuk menjadi orang hebat harus jadi anak yatim terlebih dahulu. Ya, ruang untuk menjadi orang yang dahsyat itu adalah pintu keyatiman. Karena kita diambil sandaran makhluknya dan digantikan hanya bersandar kepada Allah. Dari situlah kita bisa melakukan banyak hal insya Allah ke depan. Maka saya berharap semua anak yatim akan terinspirasi insya Allah dari kajian kitab ini. Iya, mereka semua mengetahui fa'asbahu bila ya ail wa taraku amama, ya, mereka para yatim itu ketika kehilangan ayah mereka seakan-akan mereka kehilangan mereka yang menopang kehidupan mereka, dan mereka harus berhadapan dengan dunia. Ya, digambarkan mereka seperti tentara tanpa senjata, atau seperti nahkoda tanpa perahu, tanpa kapal, dan mereka dijemput setiap saat oleh berbagai jenis, ya, musibah, dan dimainkan oleh berbagai kesulitan hidup. Cuman yang menarik adalah annahum alimu, mereka paham betul, annahum ma khuliqu lidzalik, mereka tidaklah dicipta oleh Allah untuk menjalani itu semuanya. Wa annallaha takaffala birizqihim, mereka paham betul bahwa Allah telah menanggung semua rizki mereka, dan Allah telah mensuplai mereka dengan kehidupan liyugamiru, ya, liyukamiru, ya, mereka haruslah, ya, untuk masuk memasuki kehidupan ini, ya, untuk berjuang, ya, dalam di tengah-tengah kecamukan kehidupan ini untuk menemukan Allah di sana. Ya, mereka akan masuk dalam perjuangan hidup ini bukan mencari sesuap nasi, tetapi menemukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam percaturan kehidupan ini, karena dialah sandaran terbaik, dialah pembimbing yang terbaik, dialah pensuplai yang terbaik. Semuanya bisa diberikan oleh Allah bagi siapapun yang insya Allah ingin mengukir sejarah. Falam ya tuqifuhum al-aqabah, mereka para yatim yang insya Allah kita akan kaji sejarah hidup mereka, tidak bisa dihentikan oleh rintangan apapun, dan tidak bisa dihalangi dari mewujudkan semua impian mereka. Tidak musibah apapun, tidak krisis apapun yang bisa menghalangi mereka mencapai tujuan. Ya, dan mereka semua, iya, terus, ya, tidak mau bersembunyi di balik, ya, status keyatimannya dan menunggu kasih sayang orang lain. Sama sekali mereka tidak, ya, peduli dengan itu semua. Setelah mereka mengetahui apa yang diterangkan oleh Allah tentang keyatiman itu bukan untuk keburukan mereka, tetapi untuk kebaikan mereka,
maka mereka amilu, alimu annal hayata mughamarah. Para yatim itu tahu kehidupan ini adalah keberanian untuk melakukan sesuatu, ya, keberanian untuk mengambil sebuah keputusan, ya, an la syai', ya, barang siapa yang tidak mau memasuki, ya, kehidupan ini dengan keberanian yang sangat kuat, maka dia tidak akan pernah menjadi apa-apa, tidak akan pernah bisa apa-apa, dan tidak pernah bisa mencapai apapun. Ya, dia paham bahwa untuk mencapai puncak itu dituntut untuk kita berjalan melewati al-qa', ya, lembah yang terdalam harus kita lewati, ya, ketika kita mau menaiki puncak. Wa fin nihayah haqqaqu ma lam yuhaqqiquhu ghairuhum. Pada akhirnya mereka bisa mencapai dan mewujudkan apa yang tidak bisa diwujudkan oleh yang lain. Wa anjazu, ya, ma ajiza anhu al-akharun. Mereka punya injaz, prestasi-prestasi yang luar biasa yang dimana orang lain tidak mampu mewujudkannya. Ya, dan dengan begitu mereka mencatatkan nama-nama mereka ada dalam daftar jajaran bintang-bintang para penemu, dan nama-nama mereka memenuhi lembar-lembar sejarah kebanggaan umat manusia. Innaha al-'azamatu bihaq, itulah keagungan yang sejatinya. Walaqad kana li mi'yaran fi ikhtiyari asma'i al-'udama fi hadzal kitab. Iya, penulis mengatakan ada dua standar yang dipakai, ya, untuk memilih siapa tokoh yang akan masuk dalam daftar kitab ini. Dan insya Allah kajian kita cukup sampai di sini. Kita sambung insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Saya berharap rintisan ini sebuah rintisan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, rintisan yang muwafaqah, diberikan kemudahan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mewujud menjadi sebuah pengkajian yang sangat, ya, menarik insya Allah, terutama bagi kalangan muda, ya, belia yang ingin memiliki sejarah masa depan dengan torehan tetesan keringatnya sendiri, dengan torehan, ya, tetesan air matanya sendiri, dengan, ya, hasil karya iman kepada Allah, percaya kepada Allah SWT, dan dengan pertolongan-pertolongannya. Ya, semoga dimudahkan oleh Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, istaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil